Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Ocean's 11. Film ini rilis tahun 2001 bercerita tentang sebuah kelompok yang mencuri uang sebesar 2,4 triliun. Langsung aja mari kita mulai alur cerita film kali ini. Good morning. Please state your name for the record. Daniel Ocean. Di awal kisah, di sebuah lapas, seorang pria bernama Danny Ocean diwawancarai untuk pembebasan bersyaratnya. Diketahui bahwa Danny dipenjara karena mencuri, namun selama ini Danny tidak pernah didakwa atas kasus pencuriannya. Penjaga bertanya apa yang membuat Danny tertangkap. Danny mengatakan dirinya kesal karena istrinya meninggalkannya. Lalu Danny jatuh ke pola penghancuran diri. Apakah Danny akan mengulangi pola yang sama jika Danny dibebaskan? Danny tidak menjawabnya. Akhirnya Danny dibebaskan bersyarat dari penjara. Danny berkewajiban melapor ke polisi dan tidak boleh meninggalkan negara bagian. Would you like quarters or nickels? Quarters are fine. Good luck. Thank you. How are you, sir? Hello, Frank. I beg your pardon, sir. Danny datang ke sebuah kasino. Dia bertemu dengan seorang bandar bernama Frank yang sedang menyamar. Diketahui bahwa Frank adalah buronan dan dia menggunakan nama palsu untuk bekerja di kasino ini. Frank juga adalah teman lama Danny. Frank menemui Danny di minibar dan bertanya kapan Danny dibebaskan. Danny mengatakan sore ini. Danny juga tidak lupa menghubungi penjara untuk melaporkan posisinya dan apa yang sedang dilakukannya. Lalu scene berpindah di Hollywood, California. Pria ini adalah Rusty, seorang pencuri profesional dan ahli dalam membuat strategi perampokan. Temannya membayar Rusty untuk mengajarinya cara berjudi layaknya profesional. Stupid, but I'd have to pay you, or we could just stick to cash. Remember 5-card draw? Josh. Yeah. To the left. The 50. There it is. What the hell? It's only. You don't want 4. What are you doing? Beberapa waktu kemudian, Danny datang ke meja Rusty. Rusty sedikit terkejut, lalu Rusty ikut bermain bersama mereka. Mereka bertanya apa pekerjaan Danny. Danny memberitahu bahwa dirinya baru saja keluar dari penjara. Dirinya dipenjara karena mencuri. Rusty mengatakan ke teman-temannya bahwa Danny mencuri topeng pernikahan Inca yang jika dijual nilainya sangat tinggi. Dan ternyata mereka berdua adalah tim di masa lalu. Rusty bertanya bagaimana kabar penjara. Apakah menerima kue kiriman dari Rusty? Danny mengatakan hidup di sana sangat membosankan walaupun hanya sesaat. Danny memberitahu Rusty bahwa dirinya memiliki sebuah rencana pekerjaan, namun pekerjaan kali ini sangat rumit, butuh perencanaan dan butuh banyak tenaga bantuan. Rusty bertanya apa targetnya. Danny mengatakan akan merampok kasino dan 3 kasino sekaligus. Setiap orang yang ikut serta akan mendapatkan bagian rata kurang lebih mencapai 8 digit. Danny menunjukkan cetak biru brankas yang tersimpan di Bellagio, salah satu brankas dengan model baru yang sangat sulit ditembus. Brankas ini berada di ruang bawah tanah tepat di bawah 3 kasino terbesar di Vegas. Semua uang dari kasino tersebut akan berakhir di brankas ini. Rusty tahu bahwa ketiga kasino ini milik seorang pria bernama Terry Benedict. Rusty meminta setidaknya 9 personil untuk melakukan pekerjaan ini. Dan kita butuh uang banyak untuk membayar mereka semua. Danny menegaskan jika pekerjaan ini berjalan mulus, maka setiap orang akan mendapat bayarannya. Diketahui bahwa Terry memiliki banyak musuh, dan salah satunya adalah Ruben. Dulu dia adalah pemilik kasino yang diambil secara licik oleh Terry.
Kemungkinan dia mau bergabung bersama kita. Rusty masih tidak percaya jika uang menjadi alasan Danny melakukan pekerjaan ini. Rusty bertanya, apa alasanmu sebenarnya untuk pekerjaan ini? Namun Danny tidak mau mengatakannya. Because yesterday I walked out of the joint after losing 4 years because the house always wins. Play long enough, you never change the stakes. The house takes you long, you bet big, and then you take the house. Been practicing this speech, haven't A little bit. Did I rush it? I wonder what Ruben will say. You're out of your goddamn minds. I know more about casino security. Di Las Vegas, Danny dan Rusty menemui seorang pria, yaitu Ruben. Ruben mengatakan bahwa kalian berdua sangat gila jika ingin mencuri sebuah kasino. Sistem keamanannya bahkan lebih ketat dibandingkan bank atau kantor polisi. Perampokan kasino paling sukses di Las Vegas hanya sampai di pintu depan. Dan selama ini belum pernah ada yang berhasil lolos dari sistem keamanan kasino. Awalnya Ruben tidak mau ikut dalam perampokan ini. Lalu Ruben bertanya, kasino mana yang ingin kalian rampok? Danny mengatakan Bellagio dan 2 lainnya. Ruben tahu itu adalah kasino milik Terry. Karena Ruben sangat membencinya, akhirnya Ruben bergabung bersama Danny. Ruben mengatakan bahwa Terry telah mengambil paksa salah satu kasino miliknya. Dan Ruben akan sangat senang jika Terry mengalami hal yang sama. Ruben menjadi kru pertama yang mereka rekrut. Kru berikutnya adalah Frank. Dia menderita bronkitis dan minta dipindah tugaskan di kasino Las Vegas. Putting in for a transfer to warmer climate. Kru ketiga dan keempat adalah driver, si kembar gila yang suka melakukan eksperimen dengan mobil bernama Virgil dan Turk. Good. Go. Waiting for you all day. I'm gonna get out of the car. Go. Kru kelima kita membutuhkan seorang ahli elektronik, dan Rusty tahu siapa orangnya. Seorang pria bernama Levington yang belakangan ini bekerja melakukan pengintaian untuk FBI. Don't. Do you see me grabbing the gun and waving it around? Hey, Radio Shack. Rusty membutuhkan ahli senjata, namun sepertinya dia sibuk. Kru ke-6 bernama Bas, seorang perampok bank dan ahli bahan peledak. Oh, late. You had one job to do. That's all you use in the event. Bas ditahan oleh polisi, lalu Rusty mendekati polisi tersebut mengaku FBI dan ingin membawa Bas bersamanya. Bas bertanya apakah Danny ada di sini. Rusty mengatakan dia menunggu di ujung. Yeah, he's waiting around the corner. Everybody down! Get it! That shit. Bas sangat senang akhirnya Bas bisa bekerja dengan perampok profesional. Di San Diego, Rusty dan Danny melihat sebuah pertunjukan atraksi. Rusty mengatakan bahwa pria Cina itu bernama Ian. Dialah kru ke-7 kita. I don't know, it doesn't seem all that different. Dia cocok untuk pekerjaan menyusup ke kasino karena dia sangat terlatih dan tubuhnya sangat lincah. Rusty membutuhkan Saul untuk pekerjaan ini, namun Saul pensiun 1 tahun yang lalu. Danny menyuruh Rusty mencoba menemuinya. Saul tidak akan menolak tawaran sebesar ini. Di St. Petersburg, Florida, pria tua ini adalah Saul. Rusty mendatanginya dan mengajak Saul duduk di bangku VIP. Rusty mengatakan bahwa ada pekerjaan yang sangat bagus dan Rusty membutuhkan Saul. Lalu Rusty mengatakan semua rencananya ke Saul. I got wall to wall and the goal of seeing a nice lady who works the unmentionable. We stay sharp or we get sloppy. So you're gonna treat me like a tell me what the scam is? Mendengar hal ini, Saul tidak bisa menolak dan bersedia bergabung. Kru ke-8 yang Rusty rekrut adalah Saul. Danny bertanya apakah kita masih perlu kru ke-9 untuk pekerjaan ini. Rusty mengatakan sudah tidak memiliki kandidat lagi. Danny lah yang harus mencarinya. Lalu scene berpindah di Leonis, Chicago. Seorang pria bernama Linus sedang naik kereta. Dan dengan keahliannya, dia mencuri dompet seorang penumpang tanpa disadari. Danny mengawasi Linus dari kejauhan.
Saat turun dari kereta, Denny dengan sengaja mendekati Linus dan mencuri kembali dompet tersebut. Tidak jauh dari stasiun, dompet yang Linus curi menghilang, diganti dengan sebuah kartu nama milik Denny. Linus menemui Denny di sebuah kedai. Denny tidak basa-basi menawarkan sebuah pekerjaan besar ke Linus. Linus bertanya bagaimana kamu bisa begitu cepat percaya dengan orang. Denny mengatakan bahwa Bobby sangat mempercayai Linus dan Bobby adalah teman lama Denny. Akhirnya Linus menjadi kru ke-9 yang direkrut. Oh, he didn't tell you. He didn't want me trading on you. You do this job, you'll be trading on you. Don't. We'll find somebody else. And you can go back to feeling it's the best lift I've seen you make yet. Las Vegas, huh? America's playground. Beberapa waktu kemudian mereka semua berkumpul di rumah Ruben. 11 orang berkumpul membahas sebuah pekerjaan besar yang dibilang mustahil dilakukan. Ruben bertanya ke Linus, apakah kamu anak dari Bobby? Linus mengatakan benar. Ruben memberitahu bahwa Bobby adalah teman kerjanya di masa lalu. Denny mulai menjelaskan rencananya. Ada 3.000 blok di dalam 3 kasino terbesar di Las Vegas. Dan di bawah 3 kasino tersebut terdapat sebuah brankas yang mereka sebut Bellagio, di mana semua uang kasino berakhir di tempat itu. Dan pekerjaan kita adalah merampok brankas tersebut. Kabar buruknya, tempat tersebut memiliki sistem keamanan setara dengan tempat penyimpanan nuklir. Pertama, kita harus bisa masuk ke dalam ruang penukaran uang. Lalu melewati beberapa pintu di mana pintu-pintu itu membutuhkan kode sandi 6 digit berbeda dan akan berganti setiap 12 jam sekali. Setelah itu, jalan satu-satunya adalah melewati lift menuju ruang bawah tanah. Di sanalah pekerjaan paling rumit. Liftnya tidak akan bergerak tanpa pengenal sidik jari yang sah. Ditambah lagi, lift menuju ruang bawah tanah dilengkapi dengan detektor gerakan. Jika mengambil alih paksa lift secara manual, maka pintu keluar akan terkunci. Dan kita tidak akan pernah bisa keluar dari tempat itu. Setelah sampai di bawah, hanya 2 penjaga bersenjata yang menjaga. Jika kita berhasil sampai di bawah, maka itu tidak akan menjadi masalah. Komisi Permainan Nevada menetapkan bahwa setiap kasino harus memiliki tempat cukup untuk penukaran koin. Di hari kerja 60 hingga 70 juta dolar dan di akhir pekan 80 hingga 90 juta dolar. Di malam pertandingan tinju 2 minggu lagi di dalam brankas itu akan menyimpan 160 juta dolar. Dan malam itulah kita akan beraksi. Kita bersebelas, setiap orang akan mendapat bagian sama rata. Kita akan masuk ke sana tanpa terlihat dan keluar membawa uang 160 juta dolar tanpa seorang pun menyadarinya. 150 million without breaking a sweat. There are 11 of us, each with an equal share. I have a question. Say we get into the cage and down the elevator we can't move and past the guards with the guns. Oh, yeah, sorry, I forgot to mention that. Saul mengatakan ini adalah pekerjaan paling gila yang pernah dia dengar. Kita akan mulai dengan pengintaian. Kita harus tahu semua kegiatan yang ada di 3 kasino, dari pergantian bandar sampai jalur troli yang membawa uang. Cari tahu setiap penjaga dengan kartu akses dan bagaimana kebiasaannya, bahkan apa yang dia sukai, karena kita akan membutuhkannya. Frank bertugas menjadi bandar sekaligus mengawasi, dan Linus menyamar sebagai tamu kasino. Cari tahu rute tercepat keluar dari kasino ini. Tugas kedua, pemadaman listrik di malam pertandingan, dan itu adalah tugas Bas. Tugas ketiga adalah pengawasan. Kasino dipenuhi oleh CCTV dan diawasi dalam sebuah ruangan. Ini adalah tugas Levington, cari celah meretas keamanan sistem. Seorang petugas sedang bersantai di bar, lalu seorang perempuan mendekatinya. Dan perempuan itu secara diam-diam mencuri kartu akses miliknya. Ternyata perempuan itu adalah kenalan Rusty. Turk dan Virgil membuat keributan di dalam kasino, membawa balon untuk menutup pandangan CCTV. Sementara Levington memanfaatkan celah waktu untuk masuk ke ruang server. Gentlemen! Why do they always paint hallways that color? They say taupe is very soothing. Hey, hold up a minute. Hey! Hey!
Thank you. How's reception on those things? Take care. Tugas keempat adalah konstruksi. Kita akan membuat berangkas tiruan, bahkan replika tempat yang mirip dengan ruang penyimpanan berangkas dan akan kita gunakan untuk latihan menghindari sensor. Tugas kelima adalah intelijen. Kita butuh kode dari satu-satunya orang yang punya ketiga kasino tersebut, yaitu Terry. Dan ini adalah tugas berat Linus. Namun, Danny yakin Linus mampu melakukannya. Tugas ke-6, transportasi. Dan tentu saja ini adalah tugas si kembar. Saul bertugas menyamar menjadi pengusaha senjata yang menginap di hotel kasino, mencari perhatian Terry agar bisa membawanya masuk menyusup dalam brankas. Saul datang ke kasino dengan 2 bodyguard membawa banyak uang. That guy's a machine. Setelah beberapa waktu mengawasi, Linus mengatakan ke Rusty bahwa Terry seperti mesin. Pria ini adalah Terry Benedict, datang ke Bellagio setiap jam 2 siang. Mobil yang sama, supir yang sama. Dia ingat semua nama valet yang ada di pintu masuk. Kantornya ada di lantai atas. Merupakan seorang pekerja keras dan dia hanya turun jam 7 malam untuk melihat kasinonya. Menghabiskan beberapa menit berbicara dengan manajer kasino. Semua masalah yang terjadi di kasino ditangani langsung olehnya. Dia juga tidak pernah absen menyapa petaruh-petaruh besar yang datang ke kasinonya. Fasih berbahasa Spanyol, Italia, bahkan Jepang. Keluar dari kasino jam 7.30, mengambil portofolio dari asistennya. Isinya penerimaan hari ini dan kode keamanan baru. Lalu dia biasanya pergi ke restoran. Linus mengatakan bahwa 2 menit setelah kode sandi berubah, Terry sudah memegangnya. Dan kekasih Terry hanya akan turun saat mereka bertengkar. Perempuan ini bernama Tess, kekasih Terry Benedict. Rusty mengenalnya dan menyadari sesuatu. Her name is Tess. Okay. Now, tell me this is not about her. Lalu Rusty menghampiri Danny. Rusty bertanya apakah rencana perampokan ini berhubungan dengan Tess. Diketahui bahwa Tess adalah istri Danny yang meninggalkannya saat Danny di penjara. Rusty menegaskan jika semua ini berhubungan dengan Tess, maka Rusty akan keluar dari pekerjaan ini. Rusty tidak mau melanjutkannya jika Danny tidak profesional. Danny mengatakan bahwa tujuan Danny adalah merampok Terry. Dan jika berhasil, maka Tess akan memutuskan sendiri ikut siapa. Terry mendapat informasi dari anak buahnya. Seorang pengusaha bernama Zegra menjadi posisi ketiga dalam kasino. Dia sudah menginap di sini selama 3 malam dan ingin bicara dengan Terry secara khusus. Terry bertanya siapa dia. Anak buahnya mengatakan bahwa Zegra adalah seorang pengusaha senjata dari Eropa Timur. Di restoran, Tess sedang menunggu Terry. Namun tiba-tiba Danny datang menemuinya. Tess bertanya apa yang kamu lakukan di tempat ini. Sejak kapan Danny keluar dari penjara? Danny bertanya di mana cincin pernikahan kita. Tess mengatakan sudah menjualnya. Tess juga memberitahu bahwa Danny tidak seharusnya di sini karena saat ini Tess hidup bersama Terry. Danny berterus terang kedatangan Danny ke sini untuk Tess. Danny ingin melanjutkan hidup dan ingin membawa Tess pulang. Saul mengatakan ke Terry bahwa dirinya memiliki barang paling berharga dan meminta Terry untuk menyimpannya di kasino. Saul akan menggunakan untuk taruhan pertandingan tinju beberapa hari lagi. Tess mengatakan bahwa dirinya tidak bisa hidup lagi bersama Danny. Danny mengizinkan Tess untuk pergi, namun Danny meminta Tess untuk tidak hidup bersama Terry Benedict. Lalu tiba-tiba Terry datang ke meja mereka. Tess mengatakan bahwa Danny adalah mantan suaminya. Dan ternyata Linus juga memata-matai apa yang Danny lakukan. Besibuk membuat bahan peledak yang akan disembunyikan di dalam permata agar benda ini bisa masuk ke dalam ruang penyimpanan tanpa dicurigai. Tomorrow day is yours. Call us at 5:30. Makeup and costume. Mereka berkumpul membahas persiapan akhir, di mana besok jam 7 malam paket Saul akan datang ke hotel dan Linus harus siap mengambil kode dari Terry. Jika semua lancar, maka kita akan melanjutkannya.
Setelah itu, Yen akan masuk ke ruang brankas dan kita akan memulainya. The electricity goes, all access points to the vault, and that's when we make our move. Okay. It puts you in the middle of the room. You have to get from there to the door without touching. 10 says he shorts it. 20. Yeah, we're in deep shit. That poxy demo crew haven't used the coaxial inch to back the main. Lalu Buzz mendatangi mereka dan mengatakan kita punya masalah serius. Buzz menjelaskan bahwa teknisi kasino memperbaiki kelistrikan secara berkala. Dan secara kebetulan mereka melakukan hal yang sama dengan apa yang Buzz lakukan. Dan saat ini mereka sedang mencari cara penanggulangannya. Buzz menegaskan bahwa dirinya tidak bisa meledakkan pipa bawah tanah untuk membuat listrik mati dan harus mencari cara lain. Karena waktu yang cukup singkat, Buzz memiliki rencana menggunakan alat bernama penjepit, sebuah alat yang menciptakan semacam serangan jantung untuk jaringan listrik. Namun kita harus mencurinya. Mereka datang ke sebuah tempat mencuri sebuah alat penjepit. Linus ingin ikut masuk ke dalam, namun Denny melarangnya. Karena si kembar selalu berdebat, Linus tidak tahan mendengarnya dan menyusul Denny masuk. Namun belum lama Linus masuk ke dalam, Denny dan Buzz sudah keluar membawa alat tersebut. Saat mereka akan pergi, Denny menyadari dan bertanya, "Di mana Linus?" Ternyata Linus di dalam gedung. There he is. Car? Shouldn't somebody help him? Oh no, that's a great idea, Albert. Let's hop. Let him in. Karena Linus tidak mengikuti perintah, tangan Yen terjepit pintu mobil. Denny mengatakan jika Linus tidak bekerja sesuai perintah, maka rencana ini akan berantakan. Saat mereka berkumpul, Levington memberi info ke semuanya bahwa Denny diberi bendera merah oleh Terry. Artinya jika Denny masuk ke dalam kasino, maka beberapa orang bawahan Terry akan terus mengikuti Denny. Lalu Linus mengatakan bahwa 2 hari yang lalu Denny diam-diam menemui pacar Terry. Mungkin hal itulah yang membuat Terry melakukan hal ini. Linus membuntuti Denny untuk beberapa waktu dan itu adalah perintah dari Rusty. Karena Rusty tahu hal ini akan mempengaruhi Denny. Karena Tess adalah mantan istri Denny. Denny menegaskan bahwa dirinya belum bercerai. Tess masih menjadi istri sahnya. Rusty memutuskan mengeluarkan Denny dari pekerjaan dan Linus sendirilah yang akan membuka brankas karena Denny akan merusak semua rencana kita. Beberapa waktu kemudian, Rusty mengajari Linus bagaimana cara menjadi agen yang menyamar untuk menemui Terry. Saul terlihat tidak enak badan, namun dia memaksa dirinya sendiri untuk pekerjaan ini. Akhirnya, pertandingan tinju dunia akan segera dimulai. Terry menemui Saul di mana Saul sedang menunggu paket miliknya datang. Terlihat Denny berada di salah satu mesin slot. Terry menyuruh anak buahnya mengirim 2 orang untuk mengawasi Denny. Tiba-tiba seorang pria tua memanggil nama Saul mengaku teman lamanya. Hal ini membuat Terry menaruh curiga dengan Saul. Di ruang penyimpanan, Terry menyuruh Saul membuka isi kopernya karena Terry tidak mempercayai Saul. Terry hanya menemukan beberapa permata di koper tersebut, namun tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Why not? But most of all, Mr. Zerga, this is my casino. Allow him, he will arrange. Leave me no choice. Di sisi lain, Buzz menyiapkan alat penjepit ke dalam mobil dan siap beraksi. Terlihat sebuah pengharum mobil Royal Pain di tempat itu. Si kembar menyamar menjadi pelayan mendorong sebuah troli masuk ke kasino melalui pintu belakang. Mereka masuk ke kamar Rusty di mana kamar inilah yang mereka gunakan sebagai tempat pengintaian. Rusty bertanya apakah Yen siap beraksi. Terry membawa Saul ke pusat keamanan mereka. Dari sinilah Saul bisa mengawasi koper miliknya di dalam brankas. Saat Terry keluar dari ruangan itu, Linus segera menghampiri Terry. Linus mengatakan bahwa dirinya berasal dari Komisi Permainan Nevada. Kedatangan Linus ke sini karena mengindikasi ada seorang kriminal yang bekerja menjadi bandar di kasino milik Terry. Denny melihat Tess berjalan menuju restoran dan segera Denny mengikutinya. 2 anak buah Terry juga terus mengikuti Denny. Yen masuk ke dalam sebuah kotak sempit lalu si kembar membawanya. Terry memanggil Frank yang sedang bekerja.
Linus mengatakan bahwa Frank memiliki catatan kriminal yang panjang. Entah bagaimana dia bisa masuk bekerja di kasino ini. Danny menemui Tess di restoran, namun Tess tidak mau lagi bertemu dengan Danny. Danny mengatakan bahwa kedatangan Danny ke sini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Lalu anak buah Terry mendatangi Danny dan membawanya. Linus melakukan sandiwara menginterogasi Frank di depan Terry untuk mencari celah agar Linus bisa mencuri catatan kode yang ada di jas Terry. New York State penitentiary system. Take it from your silence that you're Mr. Benedict. I'm afraid you've been, as you know, the NGC. Goddamn cracker! You heard what I said. Black man can't earn a decent wage in this state. Get on the table and dance. But you definitely won't let me deal the cards. But you, sir, of all people, know that. No, I didn't. Okay, come on, sit down. You better talk to him. Serious? Oh, Jesus, I'm so stupid. You know that? You're a nincompoop. So you upset? Hey, you want Sorry. High roller's room. This is Mr. Benedict. Si kembar membawa troli yang berisikan yen, menyerahkannya ke petugas agar dibawa ke brankas penyimpanan. Lalu Rusty bersiap untuk beraksi. Levington menghubungi Buzz untuk bersiap. Buzz mengatakan bahwa sebentar lagi dirinya akan sampai di lokasi. Setelah melakukan interogasi, Terry memutuskan untuk memecat Frank. Lalu Linus segera pergi karena sudah mendapatkan kode yang Terry miliki. Danny dibawa ke sebuah ruangan. Danny menyadari bahwa Terry tidak akan datang ke tempat ini. Lalu seorang pria besar datang ke ruangan Danny. Danny dikunci dan dihajar di ruangan tersebut. Troli yang berisikan yen sampai di ruang penyimpanan. Koper Saul juga sampai di tempat itu. Saul terlihat keringat dingin. Di ruangan, Danny dihajar pria besar tersebut. Namun ternyata pria itu adalah orang bayaran Danny. Lalu dia membantu Danny keluar dari tempat ini melalui ventilasi. Di sisi lain, Terry dan Tess mendatangi pertandingan tinju. You're almost there, Linus. West corridor. Mr. Zerga. Call a doctor. Saul tiba-tiba pingsan dan membuat kepanikan orang-orang di ruang pengawasan. Linus menggunakan kesempatan ini untuk lolos dari kamera CCTV. Linus membuka pintu darurat lift dan Danny sudah ada di atasnya. Linus terkejut bagaimana Danny bisa berada di sini. Bukankah Danny dikeluarkan dari tim? Danny mengatakan bahwa itu juga termasuk dalam rencana. Rusty datang ke kasino menyamar menjadi dokter karena ada panggilan darurat dari tempat ini. Koper yang Linus bawa berisi alat yang akan membawa mereka menuruni lift sampai di ruang penyimpanan. Rusty berpura-pura melakukan tindakan pertolongan ke Saul. Rusty menegaskan ke para penjaga bahwa pria tua ini sudah meninggal dunia. Orang yang Danny sewa berpura-pura menghajar Danny di dalam ruangan, mengecoh dua penjaga yang menjaga pintu. Di jalur lift terdapat banyak sekali sensor gerakan. Sensor hanya akan mati jika terjadi pemadaman listrik. Levington memberitahu bahwa semua sudah berada di posisinya. Lalu Buzz menyiapkan alatnya. We don't have a minute. You better leave off bothering me, don't you think? Danny dan Linus menggunakan kesempatan ini untuk turun ke bawah. Go. Saat lampu kembali menyala, terjadi keributan di ring tinju, bahkan di meja judi kasino. Yen melakukan tugasnya keluar dari troli. Danny dan Linus melihat dua penjaga dan mereka membereskannya dengan alat kejut. You think Yen made it out okay? How we doing? Jesus. 95-pound Chinese man with a 10 cents he shorts it. No bad. Try him again.
Denny sampai di depan pintu brankas, lalu Denny memberi kode ke Yen, menunjukkan bahwa Denny dan Lenu sudah berada di posisi. Yen berhasil memasang bom tanpa menginjakan kaki di lantai. Lalu Yen memberi aba-aba ke Denny bahwa bom sudah dipasang. Setelah bom dipasang, sesuatu tak terduga terjadi, di mana perban tangan Yen tersangkut dan tangannya tidak bisa dipindahkan. Levington mencoba menghubungi Denny agar tidak meledakkan bomnya terlebih dahulu, karena Yen belum berlindung. Namun komunikasi mereka terganggu, dan beruntungnya detektor yang Denny bawa kehabisan baterai, sehingga memberi waktu untuk Yen keluar dari kondisi tersebut. Check the battery? No. Please, or hear Yen complaining. Yen? What the fuck you bad? Mereka berhasil masuk dan segera mengumpulkan uang di tengah-tengah brankas. Levington memberi informasi ke Rusty bahwa mereka sudah masuk. Lalu Rusty menelpon seseorang. Saat Tess dan Terry keluar dari arena tinju, sebuah ponsel berdering dari jasnya. Tess mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki telepon. Tess mengangkatnya dan ternyata telepon itu untuk Terry. Rusty mengatakan ke Terry bahwa saat ini dirinya sedang merampok kasino milik Terry. Jika tidak percaya, silakan datang ke ruang pengawasan. Saat Terry melihat monitor, tidak terjadi apa-apa. Lalu Levington memanipulasi CCTV kasino menunjukkan apa yang sedang terjadi di dalam brankas. Beberapa orang bertopeng sedang mengangkut uang dari brankas milik Terry. Tess menyadari bahwa yang menaruh telepon di jasnya adalah Denny, karena hanya dia yang bertemu dengannya beberapa waktu sebelumnya. Terry menegaskan bahwa kalian tidak akan bisa keluar dari brankas membawa uang, karena saat kalian keluar maka kalian akan mati. Rusty mengatakan bahwa dirinya tidak akan membawa uang itu keluar, namun Terry lah yang harus membawanya keluar untuk mereka. Rusty menyuruh Terry memperhatikan baik-baik monitornya. Di dalam brankas ada 160 juta dolar. Rusty hanya akan membawa setengahnya. Semua tas dipasang bom oleh Rusty sebagai sandera. Jika Terry tidak membiarkan setengah tas itu keluar dari kasino ini, maka Rusty akan meledakkan semua tasnya. Dan Terry akan kehilangan 160 juta dolar. Namun jika Terry membiarkan Rusty keluar dengan tas itu, maka Terry masih memiliki 80 juta dolar di brankas. Lalu tiba-tiba Tess menghampiri Rusty. Tess bertanya di mana Denny. Tess tahu bahwa Denny lah yang menjadi dalang perampokan ini. Terry menyuruh anak buahnya menelpon polisi untuk segera datang ke sini. Terry juga mengatakan ke Rusty bahwa Terry sepakat dengan permintaan Rusty. Lalu Rusty memberitahu apa yang harus Terry lakukan. Orang-orang di brankas akan memasukkan 6 tas berisi uang ke dalam lift brankas. 3 penjaga Terry akan mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil van putih yang sudah disiapkan di depan kasino. Jika Terry bertindak bodoh, maka semua uangnya akan meledak. Rusty juga menegaskan bahwa dirinya ada di kasino. Bahkan Rusty menginap di hotel kasino milik Terry. Namun Terry tidak pernah menyadarinya. Anak buah Terry membawa 6 tas berisi uang ke dalam sebuah mobil van berwarna putih. Saat van itu pergi, beberapa mobil anak buah Terry mengikuti mobil tersebut. Lalu tak selang beberapa waktu, SWAT datang ke kasino. Terry mengatakan bahwa dirinya sudah membawa tas itu ke mobil van dan mobilnya sudah berangkat. Terry mengatakan agar Rusty lari dan sembunyi, karena mulai sekarang Terry dan semua anak buahnya akan memburu Rusty. Dan ternyata Rusty tidak mendengarkan apa yang Terry katakan, karena Rusty meninggalkan ponselnya di meja. Levington dan semua orang di dalam kamar hotel sudah menghilang. Anak buah Terry memberitahu bahwa van putih menuju bandara. Terry menyuruh mereka menghentikan van itu sebelum lepas landas. SWAT masuk ke dalam brankas untuk menangkap gerombolan perampok yang masih berada di dalam. Terry mendengarkan percakapan SWAT. Mereka menerobos masuk dan sempat terjadi baku tembak di ruang brankas. Terry tidak bisa melihat CCTV karena terputus. Terry hanya mendengar suara mereka. What's going on? Talk to me. Anak buah Terry menghentikan van putih dan menembak ban mobil tersebut. Terry masuk ke brankas. SWAT mengatakan tidak menemukan seorang pun di dalam brankas ini. Lalu Terry menyuruh SWAT untuk keluar.
Terry masih bingung bagaimana perampok itu masuk dan keluar dari brankas ini. Terry menghubungi anak buahnya yang mengejar van putih. Saat mereka membuka van tersebut, ternyata mobil itu dikendalikan oleh robot. Dan yang mengendalikan mobil itu adalah Turk yang ada di mobil bersama Ruben, ikut mengejar van tersebut. Saat anak buah Terry membuka bagasi, tiba-tiba bagasi van meledak. And what do you mean there's no money in the bags? Terry mendapat informasi bahwa di mobil van tidak ada uang sama sekali. Mereka mengisi tas dengan potongan-potongan majalah. Lalu Terry menyadari sesuatu. Di minggu sebelumnya, Terry memasang keramik bertuliskan Bellagio. Terry menghubungi anak buahnya, apakah di rekaman CCTV ada tulisan Bellagio di lantai. Anak buahnya mengatakan tidak. Ternyata CCTV yang Terry lihat selama ini adalah sebuah rekaman yang sudah disiapkan Danny dan teman-temannya, menggunakan replika ruangan yang dibuat Danny sebelumnya. Polisi SWAT keluar dari kasino membawa beberapa tas. Ternyata SWAT yang datang ke sini hanya menjadi pengalihan untuk 8 orang keluar dari kasino. Merekalah yang membawa uang tersebut. Saat Terry menyuruh anak buahnya menelpon polisi, Levington meretasnya dan mengalihkan panggilannya. Laporan perampokan tidak pernah sampai ke polisi. Suara SWAT yang didengar Terry juga hanya sebuah sandiwara, di mana Rusty dan kawan-kawan menjemput Danny, Linus, dan Yen. Lalu mereka memasukkan uangnya ke dalam tas yang sudah mereka siapkan. Mereka masuk ke dalam mobil SWAT. Terlihat sebuah pengharum mobil Royal Pine. Mobil ini sudah disiapkan oleh si kembar untuk rencana ini. Mereka berhasil membawa uang 160 juta dolar dengan sangat mulus. Terry mencurigai Danny lah dalam perampokan ini. Lalu Terry menuju ruang Danny disekap. Penjaga belum berpindah dari tempat itu dan ternyata Danny sudah kembali ke ruangan. Terry melihat Danny dihajar oleh pria bertubuh besar tersebut. Terry bertanya, apakah kamu terlibat dalam hal ini? Danny berpura-pura dan mengatakan tidak paham apa yang Terry katakan. Tess mendapat telepon dari Rusty dan menyuruh Tess untuk melihat TV. Danny memprovokasi Terry. Danny bertanya, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu baru saja dirampok? Mendengar hal ini, Terry mendekati Danny lagi. Terry bertanya sekali lagi, apakah Danny terlibat dalam hal ini? Danny bertanya ke Terry, jika Danny bisa membantu Terry menemukan uangnya kembali, apakah Terry rela menukarnya dengan Tess? Terry dengan lantang mengatakan dia akan menukarnya. Tess benar-benar kecewa melihat apa yang Terry lakukan. Lalu Danny mengatakan bahwa Danny mengenal seseorang yang kemungkinan tahu perampok yang merampok kasino milik Terry. Karena Terry tidak memiliki bukti apapun tentang keterlibatan Danny, Terry menyuruh anak buahnya melaporkan ke polisi bahwa Danny melanggar pembebasan bersyaratnya. Lalu Terry bertemu dengan Tess. Tess mengatakan bahwa dirinya tidak mau tinggal di sini lagi bersama Terry. Tess sudah mendengar semuanya. Benar-benar hari yang apes untuk Terry. Terry kehilangan 160 juta dolar beserta kekasihnya. Rusty sampai di sebuah gudang tidak jauh dari kasino. Lalu mereka pergi bersama. Tess melihat Danny yang akan dibawa ke kantor polisi. Tess bertanya berapa lama Danny akan dipenjara. Danny mengatakan 3-6 bulan. Danny pernah mengatakan bahwa Danny akan membawa kembali Tess. Dan sekarang Tess tahu siapa Terry sebenarnya. Mereka bersepuluh melihat air mancur di depan kasino. Lalu mereka berpisah satu persatu dengan uang hasil rampokan yang nilainya sangat fantastis. Lalu scene maju 3-6 bulan kemudian. Rusty menunggu Danny keluar dari penjara. Danny bertanya kenapa Rusty memakai mobil rongsokan padahal memiliki uang yang sangat banyak. Rusty mengatakan bahwa dirinya tidak mau mencolok. Di dalam mobil, Tess sudah menunggu Danny. Tess juga masih mengenakan cincin kawinnya. Danny sudah menduga bahwa Tess berbohong tentang menjual cincin kawin tersebut. Di akhir cerita, anak buah Terry terlihat masih senantiasa mengawasi pergerakan Rusty dan Danny. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini?
Semoga terhibur dan sampai jumpa di film-film berikutnya.